Iya, jadi maksud saya kesini mau, aku langsung gini, Allahu Akbar, mau takbiran ya Ustadz. Aku tuh takut disarungin. Aku bosen deh sama kehidupan aku sekarang. Kita kasih pesan ke April ya, aduh kalau apa ngerasain itu tuh aku yang udah kayak ini kamar aku. Jadi aku tahu misalkan ada tamu, itu langsung kelihatan. Ini lucu banget loh, Pojokan ngerujak lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ambu Rani, apa kabar hari ini? Senang sekali Ambu bisa menyapa kalian lagi di channel YouTube Ambu Rani tentu saja ya. Kali ini saya sudah berada di kediaman Ustadz Solmed. Nah, lebih tepatnya Teteh April Jasmine akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai tentang kegiatan beliau sehari-hari, tentang seperti apa sih kehidupan rumah tangganya, seperti apa sih kehidupan beliau sebagai ibu dari ketiga anaknya. Nah, langsung saja kita saksikan. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya YouTube Ambu Rani. Ya, oke? Ikutin terus. Nah, teman-teman Ambu Rani, sekarang saya sudah bersama Teh April Jasmine, istri dari Pak Ustadz Solmed. Tapi sayang Ustadznya nggak ada ya? Lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Sekarang kita tanya-tanya Teh Aprilnya, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Ambu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, seperti yang dilihat subur ya. Seger. Bukan subur, seger. Kalau subur jadi kesannya gemuk ya. Kalau perempuan paling nggak mau dibilang gemuk. Iya, jangan. Ngedrop. Bener. Harus yang enak-enak. Iya, karena apa ya? Karena perempuan biasanya pinginnya ditatap indah. Nah, gitu. Bener, jadi kodratnya begitu kan, Bu? Kurota ayun. Kurota ayun. Luar dalamnya. Pengen tahu dong kisah perjalanan antara Neng sama Pak Ustadz. Itu awalnya seperti apa sih? Awal-awalnya tuh Bu ya, sebenarnya tuh aku kayak merasa tuh seperti Allah tuh mendirect. Dulu aku belum pakai hijab, belum pakai. Masih sinetronan. Aduh iya, terus bajunya tuh kayak orang kegerahan mulu, kurang bahan gitu Bu, kurang bahan. Atas kurang bahan, bawah kurang bahan gitu ya. Jadi seueur hareudang gitu ya. Hareudang, walaupun ada di puncak hareudang. Nah, waktu itu tuh aku jadi udah syuting sinetron, syuting iklan gitu kan. FTV. Nah, tiba-tiba aku dapatlah satu program di salah satu TV gitu ya. Tiba-tiba produser FTV pengen aku tuh ada di sinetron dia. Terus aku bilang, aku lagi pegang program lain gitu. Enggak, pokoknya Pak produser maunya April yang peranin ini. Which is sinetron ini adalah ada Ustadz di situ. Jadi katanya udah ada 3 orang yang peranin itu, tapi bos nggak ACC. Maunya April Jasmine yang peran itu. Aku bilang kenapa ya gitu, ya udahlah nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya aku masuk situ, aku lepas project yang lain. Ternyata di situ ada Ustadz, oh mungkin ini cara Allah gitu mempertemukan lagi, ya kan gitu. Oh sebelumnya ketemu di? Nggak pernah ketemu. Oh. Tidak pernah kenal. Jadi itu benar-benar awal di situ. Tidak pernah ketemu, sekalipun aku syuting bareng temen-temen nih, misalkan syuting religi gitu. Nah terus ada Ati Fatia nih, ini anak pengajian lah di Bintaro. Kalau Ati Fatia, kebetulan Ustadz Solmed sering memang isi kajian di Bintaro. Jadi Kak Ati tuh gini, April aku kenalin ya. Ih nggak mau Kak, nggak mau sama Ustadz gitu. Kak yang bener-bener aja sih ngenalinnya, karena aku seperti takut gitu loh, jauh banget, aku boro-boro ke pengajian gitu kan. Tapi kalau mau Ustadz kayaknya aduh bukan sandingan aku lah gitu. Jadi aku merasa kurang pede gitu ya, ya kayak bukan komunitasnya gitu lah. Ya kan Bu, dulu bukan komunitasnya lah, aku nggak akan bisa masuk ke situ gitu. Jadi aku menolak, ternyata sinetron ini yang mempertemukan. Jadilah Ustadz japri aku gitu. Di situ tuh malam takbiran. Dia mau main ke rumah.
Tapi aku inget nih, aku tuh bukan karena suka sama Ustadz, aku inget mamaku tuh ngefans banget sama Ustadz Solmed. Oh, Masya Allah. Jadi aku pikir, wah nyenengin orang tua nggak apa-apa nih gitu. Jadi kalau Ustadz mau main ya nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi aku juga sambil bercanda-canda. Tapi nanti Ustadz kan terkenal ya, nanti sama orang kampung diarak loh, mana kampung mau nggak? Terus Ustadznya gini, ketawa aja dia kan, boleh ya Pril ya, minta alamat ya. Aku kasih tahu, terus aku bilang, Ustadz rumah aku di perkampungan, nanti pokoknya dijamin nyasar deh. Ternyata Ustadz nggak nyasar. Kenapa nggak nyasar? Di Petukangan, Ciledug. Petukangan Ciledug. Oh, kan banyak gang tuh ya, banyak gang. Jadi susah gitu, Bu. Terus ternyata dia nggak nyasar. Dia pernah ngisi di salah satu musola dekat rumah aku. Jadi dia hafal gitu. Datang sama timnya ya kan, sama driver, sama asisten-asisten gitu. Terus? Ya seseru itu ya, mamaku kan jadi excited banget kan saat aku bilang, Mah, ada Ustadz Solmed mau datang, yang bener gitu. Akhirnya mamaku lah yang dandan. Ya Allah. Mamaku dandan, mamaku telepon tanteku, Ustadz Solmed mau datang, ada apaan emangnya gitu. Terus aku masih nggak ngomong apa-apa. Ya udah nemuin aja pas Ustadz datang. Terus ya udah aku temuin sama mamaku, terus aku dimarahin kan sama mamaku karena kan aku pakai baju tidur nggak ganti. Terus aku dimarahin, enak sopan gitu, mau ada Ustadz datang kamu kayak gitu, ganti baju, ganti. Aku nggak punya baju yang ketutup, jadi aku nggak punya baju muslim. Terus aku tuh maxi dress pun yang tank topan gitu. Terus aku jadi pakai maxi dress, terus kardigan, mana kardigan saya yang bolong-bolong rajut gitu lagi. Ya sudah lah ya, adanya itu doang. Ya aku cuek aja kan, Ustadz main gitu, terus ngobrol. Omongannya Ustadz tuh udah gini, panggilnya mama-mama aja lagi, Bu. Ke Ibu? Iya, pede banget. Terus, April kan belum nikah ya Maya gitu. Iya nih Ustadz, kalau dikasih tahu sukanya ngelawan gitu. Iya, jadi maksud saya kesini mau, aku langsung gini, Allahu Akbar, mau takbiran ya Ustadz, mau takbiran. Karena malam takbiran. Terus dia pada ketawa. Malam takbiran? Malam takbiran, itu tuh. Dia bilang, kan waktu itu yang 2011 itu Lebaran diundur loh, Bu. Oh, yang sehari diundur? Diundur sehari. Iya, ingat. Terus kan mamaku kan udah masak banyak banget ya. Akhirnya kan mama bilang, ikan nggak enak kalau diangetin pas Lebaran, jadi masak baru lagi. Terus Ustadz Solmed mau datang, aku bilang, iya nggak apa-apa lah Ustadz, main aja ke rumah aku daripada nanti itu sayur basi, mendingan Ustadz makan. Bukan nawarin aja mending kayak terpaksa gitu. Iya, daripada basi gitu, mendingan Ustadz. Terus dia tuh ikhlas-ikhlas aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya udah. Ya iyalah, dia mah orang ada yang didemenin. Seneng-seneng aja Pak Ustadz mah. Kayaknya aku lihat Ustadz juga orangnya gigi banget gitu. Maksudnya awal aku ketemu sama dia tuh omongan aku tuh selalu pedes gitu. Karena aku banyaknya tuh temen cowok. Tapi semuanya tuh temen. Nah jadi ke dianya tuh agak jutek-jutek gitu. Kalau ada orang maksud apa misalkan ngedeketin gitu, aku tuh kayak jaga jarak banget gitu. Jadi agak-agak aku judesin. Seru banget. Terus udah ketemu pas hari lebarannya, dia bilang dia mau ke rumah aku lagi. Katanya kan nggak sopan udah kenal sama orang tuanya April, terus masa bulan Syawal nggak dateng gitu. Bisa banget. Jadi itu triknya gitu ya. Pinter banget kerayunya. Iya sebelum. Terus aku bilang gini, aduh jangan Ustadz, ini tuh banyak kakak saya. Kakakku kan ada 9, Bu. Pastilah saudara ya. Iya, enggak, kakakku aja ada 9, aku nomor 10 kan. Jadi kebayang ramenya. Terus aku tuh ini orang kan siapa gitu, nggak ada statusnya gitu kan. Jadi ibaratnya bukan pacar aku, nggak pernah aku kenalin ke siapa-siapa gitu. Jadi jangan dong, jangan. Nggak boleh gitu April, silaturahim itu harus jalan. Aku bilang, oke, boleh tapi sore. Aku kalau sore biasanya kakakku udah pada pulang nih gitu. Entah kenapa hari itu tuh kakakku kok nggak pulang-pulang ya. Sampai sore nggak pulang-pulang. Jam 3:30 Ustadz datang kan. Aduh gitu, katanya habis live di mana gitu, mampir. Ya semua kakak kan heboh kan, jadi kayak yang lo ada apaan, perlu ada apaan gitu, ada apa-apaan gitu kan. Bohong, nggak mungkin datang di Lebaran nggak ada apa-apaan. Aduh itu dia tuh yang salah semalam tuh, dia cuma numpang makan doang, nggak ada apa-apaan beneran. Kenal aja baru di lokasi syuting nggak pernah ngobrol. Jadi kalau katanya Ustadz, aku salah satu perempuan yang sombong banget ya justru gitu. Itu kan jadi penasaran. Kalau cowok kan, iya bener loh, iya kan logikanya cowok kalau cewek yang lebih agresif kan takut, kalau cowok yang bener ya, gitu. Terus
katanya paling sombong gitu. Aku bilang bukannya sombong Ustadz. Ustadz tuh Ustadz di lokasi pakai sarung gitu. Aku tuh kayak mungkin ini orangnya yang pengajian banget, aku tuh takut dimarahin. Aku bilangnya aku tuh takut disarungin. Bajuku seksi-seksi, aku takut disarungin. Jadi pemikiran saat itu begitu ya, polos begitu, jadi takut gitu. Ya akhirnya dari situ tuh udah keluarga kan udah pokoknya, wah aku nggak bilang-bilang, kok nggak cerita-cerita. Ih, apa sih? Kan jadi bingung ya, udahnya nggak ada apa-apaan. Jadi yang semangat malah keluarga ya? Iya, terus ditanyain mulu gitu kan. Jadi udahlah aku diem aja lah, udah terserah ya deh. Nah, nggak lama kemudian tuh Ustadz tuh sering gitu kasih nasihat dari BBM dulu. Aku baca terus aku senang. Umur aku waktu itu 27, Bu. Ya udah inilah ya. Terus mamaku nanyain melulu kan, jodoh tuh yang mama pilihan aja, aku tuh nggak ngerti, takut salah berumah tangga gitu. Iya, jadi nggak bisa, nah ya udah doa aja. Nah dari kayak gitu tuh jadi aku tuh banyak ngadu sama Allah gitu, jadi sholat malam gitu. Terus aku tanya Ustadz, saya mau tanya dong, ini kalau misalkan saya tuh lagi bingung galau karena mamaku tuh nanyain melulu hal yang aku nggak cerita jodoh, hal yang gimana ya, pokoknya bikin galau deh. Apa sholat yang harus dilakukan, istikharah aja gitu, minta pilihan yang terbaik. Terus Ustadznya gini, kenapa April diselingkuhin ya? Ih, kok nyebelin banget sih nih Ustadz. Jadi aku tuh nyebelin banget sih Ustadz gitu ya. Terus aku teleponin, yang ada juga aku yang selingkuh doang, bukan diselingkuhin, enak aja gitu kan. Dalam hati, ya Allah udah gak ada cowok, tuh sedih banget. Berarti saat itu Ustadz mah maksudnya belum ada niatan lebih deket gitu? Nggak ada, mungkin cuma mau kenal PDKT, doang kan. Iya gitu ya, kan. kenal doang, tahu karakternya, jadi masih bercanda. Nah sempet Ustadz aku kenalin sama teman aku, cewek. Soalnya teman aku suka banget sama Ustadz. Terus saat ini ada perempuan pokoknya nih, ini orang sini nih, pokoknya gini. Aku kirimin fotonya, terus kata Ustadznya, boleh nggak aku kasih nomor gitu. Terus Ustadz gini, jangan April, udah cukup nomor April aja. Kenapa nomor aku lagi? Jadi tuh aku tuh banyak marah ke dia, tapi Ustadz itu yang bercanda doang nanggepinnya. Ngapain nomor aku lagi? Ini nomor ini cewek gitu. Terus lagi, ya udah nggak usah di Twitter aja gitu katanya. Jadi oh ya udah aku bilangin ke temanku suruh Twitter aja. April, kok kamu bisa dapat nomornya tapi aku cuma dikasih Twitter doang gitu? Kamu polos banget ya. Nggak lama aku tuh pakai jilbab. Udahlah aku kayak udah. Awalnya gimana tuh? Kok tiba-tiba pengen pakai jilbab kah? Ya awalnya tuh Ustadz kan banyak ngasih nasihat-nasihat itu, terus aku juga udah mulai ngedeketin diri sama Allah. Terus aku berpikir kayak aku bosen deh sama kehidupan aku sekarang gitu, gini-gini aja. Terus aku kayak mau cari apa ya yang aku cari tuh belum ketemu. Akhirnya aku waktu itu mutusin, mah aku pengen pakai jilbab deh. Wah mamaku seneng banget. Masya Allah, iya pasti. Ya udah ayo gitu. Akhirnya kita kan deket sama ITC Cipulir kan. Manterin beli kerudung, ayo. Terus pertama kali mau ke Cipulir gitu kan niatnya udah pakai jilbab, udah pakai punya mama dulu. Terus udah nyetir, udah sampai lampu merah, mah kayak ada yang kurang, apaan? Ya Allah mah belum pakai jilbabnya. Jadi itu udah nyetir lumayan, udah kayak 500 meter, jilbabnya belum dipakai, bajunya udah panjang-panjang udah. Terus aduh mau balik lagi, iya balik lagi. Terus udah belanja hijab ya kan, udah pakai jilbab, terus aku pasang dong di DP aku gitu ya. Itu reaksi semua teman aku tuh pokoknya kebanyakan yang gini, April lagi syuting apa gitu. Kan masih lebaran hari lebaran lebih 2 minggu gitu ya. Enggak syuting gitu, lagi pengen pakai. Oh iya gitu, setan lo pada kemana? Panasan. Ya Allah. Jadi tuh kayak gitu. Nah satu-satunya orang yang bilang Masya Allah cantik April itu Ustadz Somad doang. Yang lain tuh nanya setan aku kemana katanya. Gak lama Ustadz Somad bilang, boleh nggak April main ke rumah lagi? Ngapain? Nggak apa-apa, mau ketemu orang tuanya aja gitu. Masya Allah. Aku bilang ya nggak apa-apa sih gitu. Terus ada Ustadz Somad, terus aku nutupin begini mulu. Kenapa Bro? Aduh aku malu banget. Aku malu kayak aduh aneh banget sih nih gitu. Udah akhirnya kayak gitu komunikasi berjalan, terus Ustadz ngajakin ta'aruf. Jadi pas ta'aruf itu aku tanya, kan dia BBM. Ta'aruf itu kayak gimana Ustadz gitu. Aku tuh taunya cuma di film apa ayat-ayat cinta doang. Terus
Jadi ta'aruf itu perkenalan gitu antar dua keluarga. Maaf ya Ustadz, kalau misalnya nih terburuknya aku bilang, akunya tetap nggak suka sama Ustadz, nggak apa-apa kan ya? Jadi dalam ta'aruf juga nggak apa-apa dong gitu ya? Iya, jadi aku bertanya jangan sampai sakit hati gitu. Terus nggak apa-apa kan ya Ustadz ya, kalau aku nggak suka-suka ternyata udah di dalam ta'aruf itu aku nggak suka gitu. Nggak apa-apa sih April, jadi saudara. Oh iya, oke aku udah tanya gitu. Terus udah ngejalanin ta'aruf, kayaknya aku masih biasa aja sih gitu. Terus aku tanya lagi, Ustadz mohon maaf ya gitu. Saya tuh kayak nggak ngerti karena biasanya perkenalan, maksudnya kalau zaman dulu kan pacaran gitu ya. Perkenalan itu jenisnya kayak gitu, tapi kalau ta'aruf ketemu aja enggak. Iya, cuma bingung ngasih kabar gitu ya. gitu. Terus saya bingung, terus Ustadz cuma bilang, ya minta aja sama Allah kalau emang ini jodoh yang terbaik. Minta dikasih rasa cinta, tapi kalau enggak ya udah Allah jauhin gitu. Oh gitu ya. Terus aku coba kayak gitu, ternyata malah kayak makin nyaman gitu loh, rasa nyamannya tuh ada gitu. Oh ini orang baik banget ya, ini orang tuh bisa diajak ngobrol. Sabar banget lagi ya. Iya emang ya kan, sabar dari mulai kamu yang nggak suka, yang pecicilan, yang jalingkak, yang gimana. Tapi kok sabar, jadi makin sini makin ya udah, berarti ada dasar cinta dulu ya. Dan aku tuh kenal sama Ustadz tuh aku nyeritain gitu. Nyeritain aku tuh orangnya tuh kayak gini. Terus latar belakang keluarga aku tuh gini gitu. Terus nggak lama dari itu Ustadz langsung bilang, April boleh nggak saya minta izin apa ya Ustadz? Tolong sampein ke keluarga kamu, saya mau ngelamar kamu. Hah gitu. Tuh waktunya tanggal ini, itu tuh kayak semingguan lagi gitu. Aku lihat seminggu lagi loh Ustadz. Iya emangnya nggak boleh ya, kamunya gimana gitu sama saya. Iya nyaman sih, tapi maksudnya kayak nyaman tapi yang namanya baru kenal berapa minggu doang kan. Nyaman tapi nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, minta aja sama Allah gitu. Terus lagi kan doa-doa kayak gitu. Akhirnya lamaran. Lamaran, terus udah lamaran waktu itu kita nentuin tuh nikahnya kapan, karena kakakku Desember udah berangkat ke Jerman, kalau bisa sudah dari bulan Desember atau sebelum kata aku gitu. Gimana ya? Terus Ustadz lihat ya. Oke April, saya ada tanggal kosong tanggal 11 November 2011. Tanggal kosong. Tanggal kosong. Ustadz, ya Allah. Itu 2 minggu lagi gimana saya nyari gedung, bikin undangan, aku mikir gitu kan. Ya cuma ada itu doang, udahlah April santai aja, pokoknya tanggal itu aja ya. Terus aku sampein ke keluarga gitu, oke. Ya, itu dimudahkan Allah ya. Terus gimana? Sempat bulan madu kemana gitu setelah nikah? Enggak lah. Karena Ustadz kan jadwalnya orang jadwal ceramah melulu. Oh gitu. Bulan madu ke pengajian. Terus gimana rasanya dipanggil? Oh ini ibunya, maksudnya istrinya Ustadz Somet, iya kadang-kadang kan jamaah suka manggilnya Ustazah terus cuma ibu itu. Aku tuh kayak ya Allah, aku tuh nggak ngerti apa-apa gitu, jadi kayak sungkan banget dipanggil Ustazah. Terus tapi Ustadz kalau dalam ceramahnya selalu bilang jangan panggil Ustazah April Jasmine, dia nggak mau, soalnya kalau disingkat jadi upil asin kata gitu. Iya bener ya, Ustazah April Jasmine upil asin, ampun deh. Tapi memang aku ngerasa kayak jangan panggil Ustazah, udah mendingan panggil Kak April atau April aja gitu, udah lebih santai. Jadi kayak gitu. Seru banget ya. Nah terus apa ada niatan nih ya untuk seperti Ustadz Somet nih, misalnya tausiah atau apa gitu, ada niatan nggak? Aku orangnya tuh cekakakan banget, yang lebih ke ngelucu gitu ya, kayak agak jadi udah mendampingi Ustadz aja lah ya. Iya, aku tuh sambil belajar dari suami. Iya, pokoknya ngedengerin tapi buat diri aku sendiri atau buat teman-teman gitu. Ini gini nasihatin teman-teman, keluarga gitu. Tapi rasanya kalau untuk share ke jamaah belum aku siap. Nggak siap. Terus kayak lucu sih kadang-kadang ada ini undangan buat Mbak April. Iya, aku kan biasanya tutorial hijab, fashion show gitu kan, atau ngomongin tentang masalah bisnis gitu. Terus undangan apaan? Nasihat pernikahan. Salah kali, itu Ustadz bukan aku. Oh jadi suka ada yang minta ya beberapa? Ada, terus aku salah gitu. Aku kalau bilang sama jamaah kan kadang-kadang main kesini ngundang Ustadz. Iya ayo tuh Ustazah April Jasmine isi kajian perempuan. So aku bilang jangan, nanti saya berebutan berkat sama Ustadz. Udah satu aja. Berebutan berkat, ya Allah. Saya sempat baca ya di medsos lah ya, sempat lihat gitu.
April Jasmine nggak mau ada apa namanya babysitter dulu ya, yang baby, yang masih baby itu gimana? Jadi tuh aku komitmennya besar banget. Karena kan Allah nguji aku dulu tuh, katanya dokter susah punya anak gitu. Oh iya, Jadi iya, saya sempet jadi anak yang pertama itu memang gak pakai babysitter gitu, ngurusin sendiri. Nah terus pas lahir kedua ini aku cuma bilang aku cuma butuh mbak satu gitu buat bantu-bantuin beres-beres, tapi biarin aku handle sendiri gitu. Ya benar sih, di 7 bulan pertama benar-benar cuma mbak satu, terus aku ngurusin sendiri, tapi aku nggak keluar kamar karena nyusuin anak kembar kan. Oh ya Allah. Terus ustadznya jadi kayak merasa yang kamu tuh butuh itu loh, butuh relaksasi gitu, kayak kamu tuh takutnya baby blues juga gitu loh. Tapi aku menikmati banget, entah kenapa tuh kayak aku seneng banget. Ya ustadznya tapi nggak ditemenin gitu, jadi dia kayak kamu butuh waktu deh. Iya tuh. 2, Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam nyusuin. Terus diajak kemana-mana sama Ustadz, nggak bisa ya aku ngurusin ini, nggak bisa. Jadi nggak pernah keluar kamar, memang kayak si Mbak tuh, aku nyusuin 2 bayi, mbaknya tuh nyuapin aku gitu. Iya, saking repotnya ya. Iya, di 7 bulan itu, terus aku nggak keluar kamar, even mau diajak kayak ke restoran deket aja nggak makan. Bisa, mana aku bisa, bilang ya? aku kayaknya nggak bisa deh, jadi Ustadz ngerasa, kayak kamu butuh tapi luar deh. biasa loh, solehah banget ya. Enggak. Saking dulu dapetinnya sulit kan beda ya, Bu ya. Orang mungkin yang dapetin anak gampang. Sebenarnya sih setahun langsung dapet sultan karena aku program gitu. Dulu apa program kehamilan biasa aja. Nah yang kedua ini bayi tabung karena aku 2 salurannya udah dioperasi, jadi ibarat orang udah disteril gitu. Nah kalau sekarang kegiatan apa aja sih selain sebagai seorang istri dan ibu di rumah? Jadi nih aku memang bilang ke Ustadz gitu, aku tuh pengen kegiatan aku di rumah biar aku bisa mantau anak gitu. Jadi kalaupun ada tawaran sinetron, tawaran apa, aku nggak mau gitu karena makan waktu banyak. Jadi itu pun kalau ada syuting talk show atau apa, Ustadz yang harus ngerayu aku. Jadi kayak Ustadz yang temenin aku cuma 4 jam maksimal, cuma 4 jam yang kayak gitu. Ya udah deh gitu, bener nih Bi, aku tuh selalu berat-berat ke rumah gitu. Jadi Ustadz bilang nggak apa-apa sama aku, udahlah gitu. Termasuk waktu itu tuh daftar haji Desember, ternyata bulan Mei keluar visa. Aku berpikir daftar haji kan nunggu 2 tahunan biasanya. Ternyata langsung keluar. Nah itu tuh cukup bikin aku galau karena anak-anak waktu itu baru 1 tahun 3 bulan. Aku tuh pengen ngasih ASI tuh sampai 2 tahun. Jadi aku sempat bilang sama Ustadz, Bi lebih wajib mana gitu. Apakah aku nemenin anak-anak terus kita undur dulu hajinya. Ustadz cuma bilang, ini semua cuma titipan Allah. Jadi kita ngadep dulu sama Allah gitu. Kita titipin semuanya yang di sini tuh sama Allah gitu ya. Berat banget. Itu panggilan juga ya, panggilan Allah sebagai tamunya. Bener, berat banget. Bener. Nah ternyata setelah hajian itu pokoknya kita bersyukur banget, apalagi kondisi pandemi sekarang ini kan, orang buru-buru berangkat haji gitu. Bener lah, diundur ya semua. Jadi Ustadz bilang udah Allah kasih yang terbaik lah gitu. Dan anak-anak juga kan alhamdulillah sehat, ditinggalin gitu. Tapi ya itu ASINya udah nggak ada lagi. Karena lama, kelamaannya. Lama, jadi ya nggak apa-apa, kata Ustadz, nggak apa-apa, aku redo, aku ikhlas, udah kalau emang ASINya udah nggak ada lagi gitu. Berarti anak-anak umur berapa bulan waktu itu? Tahun 3 bulan, Bu. Oh, udah cukup alhamdulillah lah. Iya, karena kan biasanya kalau ASI eksklusif ke 6 bulan ya. Iya. Nah, ini udah setahun lebih. Pengennya tuh niatnya 2 tahun. Kalau gitu. Kakak Sultan 2 tahun waktu itu? Abang Sultan tuh waktu itu di 7 bulan ASINya udah nggak ada lagi. Oh iya, karena biasa sih kesibukan saya juga dulu gitu, yang anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga itu cuman yang 1 setahun, yang kedua yang ketiga cuman 2 bulan. Nggak tahu kenapa nggak ada. Berhenti sendiri. Berhenti sendiri, nggak tahu. Kalau kata teman saya mungkin kena parfum katanya, atau kolon atau apa gitu katanya. Nggak ngerti juga. Emang pengaruh ya, saya nggak ngerti sih. ASI aku tuh pas si Sultan itu emang dikit banget dari awal keluar tuh dikit gitu. Jadi makanya kayak ada pokoknya anak selanjutnya mau ASINya ini nih 2 tahun. Nah ternyata itu ASI aku banyak banget, padahal si kembar ini banyak banget sampai bisa di freezing gitu kan. Pas nyampe Madinah aku tetap pompa gitu 1 jam, pokoknya pulang dari sholat tiap kali aku pompa. Terus Ustadz bilang gini, yang nangis ya, dapat berapa gitu, 30 gitu. Ya udah nggak usah dipompa lagi, kata Ustadz gitu, udahlah gitu. Tapi anak-anak gini-gini nanti kalau berhenti ASINya udah gitu, nggak usah dipikirin, udah kamu fokus ibadah aja.
udahlah, yaudah ternyata bener-bener, jadi nggak ada rasa sakit, Masya Allah. nggak ada rasa apa-apa, asinya hilang gitu aja. Kan biasanya suka demam dulu, menggigil ya? Nggak ada. Oh, nah ya berarti Masya Allah. doa Ustadz juga ya. Jadi nyaman aja ibadah. Iya bener. Berarti kegiatan bisnis segala macam di sini? Semua di Kan rumah. online Iya, gitu. jadi kan aku ada butik tuh, aku suruh anak-anak kerjain online. Terus udah gitu ada apa villa kan, ya admin aja yang ngerjain kan online. Jadi aku paling Di yang di nelfon- Puncak ya? Iya. Paling mereka nelfon-nelfon aja, Mi ini kayak gini-gini minta solusi aja, udah jalan gitu. Terus ya itulah ya ngerjain paling kan endorsan semua di Iya, rumah. ada. Jadi aku ngerasanya enak sih sama anak-anak gitu. Ustadz pernah nggak ceritain misalnya ada pengalaman apa gitu selama berdakwah yang paling ekstrim sama yang paling menyenangkan apa? Setiap perjalanan dakwah dulu kan sebelum punya Sultan tuh aku ikut ya. Ikut aku tahu banget kayak apa capeknya gitu. Jadi pernah satu hari itu kita diundang waktu itu ke daerah kepulauan Tali Abu. Itu dari Sulawesi itu kira-kira laut lepas gitulah, laut lepas. Nah, pas kembali kita tuh naik kapal kecil, boot kecil, itu tuh udah 7 jam kita terdampar di lautan, Bu. Gila, aku inget banget itu tuh malam tahun baru. Kenapa kita harus balik lagi ke Sulawesinya? Karena Ustadz harus ke Surabaya tanggal 1-nya. Jadi tanggal 31 itu kita ya udah ayo kita balik gitu kan. 7 jam di laut sampai semua doa, kita tuh udah pada zikir, udah pada doa, minta maaf semua, nangis, dan itu cuma ada 6 orang. Jadi nakoda terus sama temennya, terus kita berempat, aku, Ustadz, satu pelawak, satu kori. Udah pada nangis, terus aku kan udah lebih banyak diem ya, karena air tuh, kita tuh kapalnya udah kayak mau kebalik, balik lagi, mau itu, dan 7 jam tuh udah kayak gitu tuh udah pasrah lah, Bu, udah yang, ya Allah kasih yang terbaik ya Allah. Udah Itu memang perjalanannya sejauh itu gitu? Sebenarnya kita awal datang dari Sulawesi ke Taliabu itu cuma 3 jam, tapi ini udah 7 jam masih di tengah lautan gitu. Entah Kendalanya mungkin apa katanya waktu itu? sinyalnya nggak ada, terus arahnya nggak kelihatan kalau nggak salah kayak Itu gitu. kan harus sesuai arah angin gitu ya kalau nggak salah. Iya, jadi dia gimana kayak gitu. harus ngikutin gitu. Terus udah gitu kan kita, Ustadz juga udah bilang sama nakodanya minggir aja cari pulau kecil, nggak apa pulau kecil. Mereka maksain gitu. Jadi sinyal pun susah, kadang ada, kadang enggak, kadang ada. Jadi kalaupun kita nelpon atau apa, kita kayak harus nungguin mana nih sinyalnya gitu. Ya Allah. Jadi 7 jam itu udah benar-benar ngerasa sudahlah mungkin udah akhirnya kayak gini deh gitu. Serem ya. Dan Ustadz tuh ambil pelampungnya yang bener cuma satu, yang lainnya udah robek. Ya Allah. Pelampung, terus Ustadz cuma bilang, Ustadz semuanya kasih April ya. Kita kasih pesan ke April ya. Aduh kalau apa ngerasain itu tuh aku yang udah kayak Allah gitu, tuh aku tuh udah nggak bisa ngomong lagi gitu, karena yang udah pakai pelampung. Terus Ustadz cuma bilang salamin dia sama yang lain, bilangnya. Ya Allah, serem banget. Aku tuh udah yang iya namanya di tengah lautan ya. Iya udah. Dan aku tuh udah berpikir aku juga nggak tahu bisa sampai atau enggak kayak gitu, karena tuh lautan lepas banget gitu. Sampein ya udah, akhirnya udah aku diem aja 7 jam itu. Ternyata Ustadz nge-WhatsApp sahabatnya yang di Sulawesi, waktu itu ada Bang Jemi, saya terdampar di sini. Terus masuk, dia langsung nelfon tuh kayak keputus, di mana Ustadz? Di lokasi ini, Sherlock Ustadz gitu kan. Nah polisi tuh langsung diarahin gitu ke lautan itu. Terus Ustadz minta ke pinggir terdekat, nanti polisi saya arahkan untuk arah itu. Akhirnya dia minta nakoda, bang tolongin kami, Pinggir gitu ke pinggir. Akhirnya ke pinggir, dan itu bener langsung dijemput sama polisi. Terus udah dijemput, kita ditaruh di kantor polisi gitu ya. Aku tuh nggak bisa ngomong, yang lain juga nggak bisa ngomong. Jadi ditanya apa juga masih shock banget kan, masih diem. Ya udah dikasih makan. Aduh udah kayak orang bener-bener inilah, kita tuh dikasih makan nasi bungkus terus nggak nafsu gitu kan. Terus makan dulu. Habis makan, terus kita ditanya gimana tadi kronologisnya gitu. Gini udah selesai. Habis itu kita diantar lah pakai kapal besar. Kapal besar pun dari tempat itu tuh kita 4 jam lagi. Jadi bener-bener kan kita di lautan lepas banget, jauh dari daratan. Tadinya mungkin kurang koordinasi, pakai kapalnya malah kapal yang biasa yang kecil. Jadi Pak Bupatinya masih istirahat. Nah harusnya yang nganterin bukan yang itu nakodanya, karena kapal itu terlalu kecil.
Terus ya udah kebawa sama nakoda itu tuh pede gitu. Padahal tuh harusnya kapal putih yang disiapin sama Pak Bupati yang pakai AC yang segala macam. Ini tuh nggak pakai AC Bu, nggak pakai AC. Terus bayangin di 7 jam itu kita nggak makan sama sekali kan. Jadi lemesnya udah kayak Akhirnya pas nyampe gimana tuh ke lokasi? Ya udah lokasi kita udah speechless kan, udah shock banget, diem, dikasih makan juga kayaknya udah nggak bisa nelen gitu. Akhirnya suruh istirahat dulu, terus dibawalah yaudah naik kapal besar aja langsung disiapin sama sahabat Ustadz masuk hotel ini ya gitu, hotel bagus lah disiapin. Terus kita istirahat sebentar, baru kita ngerasa kayak oh ya udah nih. Gitu. Ada nyawa lagi balik. Iya baru kayak oh ya kita balik lagi nih di bumi. Astagfirullahaladzim. Itulah yang nggak enaknya saat perjalanan dakwah gitu. Terus aku tanya ke Ustadz, kamu kapok nggak sih kayak gini gitu? Karena aku ini trauma banget, kayaknya aku nggak mau naik kapal laut lagi. Gitu. Terus Ustadz bilang enggak gitu, semuanya kan dari Allah. Jadi kalau emang untuk syiar untuk dakwah ya kenapa enggak? Harus gitu, dijalanin ya. Kalau cowok ya memang harus seperti itu ya. Tapi kalau cewek kan kadang-kadang kita gimana banyak bapernya. Iya, terus aku kan bener mikirin anak juga. 1 tahun aku nggak mau kalau perjalanannya laut. Aku pasti geleng-geleng gitu. Ya Allah. Trauma Terus gitu kan. Pengalaman yang paling berkesan. Pastinya semuanya juga ada kesan-kesan baik ya. Hampir semua tuh berkesan, tapi yang kadang-kadang paling berkesan adalah saat kita silaturahim baru kenal gitu kan sama orang yang pengundang. Yang paling berkesan adalah saat sampai sekarang tuh tetap silaturahim dan jadi saudara. Itu tuh berkesan banget. Jadi kalau aku bilang saudaraku banyak di mana-mana. Misalkan kita ke Bandung tuh banyak yang ayo nginep rumah aku yang gitu. Pokoknya nggak boleh mampir doang, harus nginep. Iya. Sebenarnya udah nggak perlu hotel ya. Iya kayak gitu, cuma kadang-kadang kita kan sungkan, takut ngeganggu. Satu sungkan, yang berasa sama saya nih satu sungkan, yang keduanya kalau nginep di sini nanti yang lain gimana? Takut ngiri gitu. Jadi yang lebih aman ya udah nggak usah ngerepotin semuanya Iya, gitu ya. Kadang-kadang kan kayak kadang kayak gitu tuh di Surabaya lah, di mana pokoknya semuanya aku anggap udah kayak bunda-bunda aku lah gitu. Oh ya Allah. Terus anak-anak pernah nggak ada yang ikut? Ustadz Tausiah ikut sering, kadang Sultan kalau lagi libur sekolah ikut ayahnya seminggu keliling ya. Tapi kan lihat-lihat ininya juga, lokasinya juga ya. Aku sengaja sih, kalau Sultan kan udah agak gede, jadi emang aku sengaja untuk kamu harus nikmatin perjalanannya gitu. Jadi dia memang sekarang pun anaknya kayak pulang kampung nih naik mobil terus tahu di sana tuh nggak ada hotel bagus, nggak ada apa-apa, memang kayak nginep di rumah panggung, kasurnya kasur apa kayak kasur ala kadar gitu. Dia have fun gitu, karena aku pengennya anak-anak aku tough, mandiri gitu ya. Laki-laki banget gitu lah, pokoknya ya udah nikmatin aja. Jadi ayahnya kadang-kadang kalau ini tempatnya nggak terlalu oke sih, nggak apa-apa, dia belajar kan dari situ. Betul. Oh berarti yang cowok udah, maksudnya yang kakak udah mulai ikut-ngikut sering ya? Sering. Gitu. Terus sekolahnya sekarang? Sekarang kan lagi ini kan Kelas mondok. Kan mau mondok, tapi ini kan masih di rumah dulu gitu. Ya, apa? Kelas 1 SD. Oh 1 SD. Jadi kemarin-kemarin kalau lagi libur, misalnya libur sekolah, ya ikut ayahnya semingguan, ntar baru pulang gitu. Gitu ya Allah. Seru banget ya teman-teman Ambu. Nah sekarang nih saya tuh penasaran sebetulnya konsep rumah nih. Ya biar nggak di sini terus gitu, biar kita muter gitu. Gak apa-apa ya Neng? Ayo. Nah, oke, ikutin ya perjalanan kita lagi ini. Mau ke dalam, ada apa aja sih di dalam rumahnya yang asri, yang sejuk ini? Terus konsepnya seperti apa gitu ya? Ikutin terus. Neng, ini ruangan apa? Itu banyak buku-buku Ustadz ya? Iya, ini tuh jadi di depan rumah tuh musola gitu lah, mini musola. Jadi kalau orang datang di sini ada tempat wudhunya, langsung sholat di sini gitu. Oh, gitu. Biar ngingetin orang sholat gitu, walaupun bertamu, walaupun lagi pergi kemana, sholat dulu gitu. Betul. Ini banyak banget ya koleksinya. Masya Allah. Koleksi Ustadz, kitab-kitabnya. Nah, sekarang ayo kita ke dalam ya. Ya, ayo. Silakan. Ini ruangan nonton TV gitu. Iya, ruang keluarga lah ya. Di sebelah sana pokoknya pojokan-pojokan, biasalah perempuan ya kan. Senangnya ngeping-ngeping, jadinya aku kasih warna pink. Biar bisa buat foto-foto. Buat foto-foto gitu. Terus di sana ada dapur bersih. Ini dapur bersih. Iya, ini dapur bersih. Jadi kalau masak-masak yang ringan kayak di sini.
ngangetin. Atau kadang sarapan ini sih kadang-kadang spot yang terenak lah sarapan di sini. Meja makan, terus pojok cantik lagi. Masya Allah, pinky. Pokoknya cewek banget lah ya. Cewek banget. Terus Kolam renang anak-anak terutama ya. Anak-anak. Ada berapa kamar? 4 kamar. Ini konsepnya tuh apa sih? Pokoknya kita pengennya yang outdoor sih. Terus kan awal-awal waktu bangun ini tuh kita beberapa kali kayak bawa jamaah, dulu kan aku udah travel, jadi bawa jamaah tuh ke Dubai gitu, umroh Dubai. Nah, saking perginya ke sana gitu, terus kayak ngelihatnya, lucu banget nih si konsepnya Dubai itu. Jadi kita lumayan mengambil lah gitu. Iya, karena tadi konsep lesehannya juga kan lesehan-lesehan yang di Arab Saudi sana, Dubai Iya, juga ya benar, maksudnya. Makanya, nah ini kayak gini nih, tempat duduknya juga kan ke bawah gitu ya. Jadi Iya. konsepnya di Dubai banget sih. Nah ini biasanya dipakai kan sebulan sekali ada pengajian. Pengajian itu sampai 1000-an orang. Jadi ini biasanya nanti buat apa namanya? Buat yang pada mau makan. Ini kita perlu semua makan berdua. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau ini kayak kantornya Ustadz lah. Masya Allah. Kantornya aku penuhin foto. Iya, tapi Ustaz kalau luar biasa ya, penyayang keluarga. Kalau di atas ada buat pengajian lagi, jadi kayak pengajian, misalnya pengajian keluarga. Oh, itu khusus di atas buat pengajian keluarga. Nah ini lagi dibersihin ya, ini kayak ruang buat biasanya kalau ada tamu ustaz nggak muat di luar. Nah tamunya boleh nanti di sini. Kayak tamu-tamu semi private lah Ya, ya, benar. yang lebih yang dekat yang akrab. Benar biasanya di Di sini. sini. Ini kalau ini kamar anak-anak kan, ada TV. Lucu banget. Iya nih abang suruh. Konsepnya lucu banget tuh. Ranjangnya. Pembuatan rumah ini berapa lama? Setahun. 1 tahun. Setahun. Cukup cepet lah ya, kalau ini kan rumahnya Karena banyak lumayan luas. outdoornya, terus mainan kaca kan. Iya sih, jadinya Cepet banget. kayak di depan tuh nggak ada sekat-sekat, jadi langsung bleng aja gitu ya. Cuman sekatnya tuh diatur sama tempat makan, kursi Iya gitu gitu-gitu ya. aja, kita pengennya yang los aja jadi kelihatan gitu. Ini semua. klasik, tapi apa ya? Nggak ada maksudnya nggak banyak sekat, kelihatannya luas banget gitu ya. Emang luas sih, cuman lebih kelihatan luas banget gitu. Sebenarnya sih nggak luas-luas amat sih, tapi aku Lebih emang kelihatan luas. pengennya tuh nggak banyak barang, terus udah gitu juga Jadi minimalis ya. kita lihat aja, jadi kayak ini kamar aku, jadi aku tahu misalkan ada tamu itu langsung kelihatan gitu. Iya. Ada tamu tuh gitu. Oh iya. Ya, betul. Dia langsung blast aja ke depan. Mau ke atas yuk. Ayo. Kayak pojok-pojok apa aku Ini bikin pojoknya lucu pojok-pojok banget. nongkrong. Lucu banget. Tapi ini palsu bunganya. Iya. Soalnya aku kalau mau ngurusin yang asli, aduh ntar ribet ya udah yang palsu aja. Lo kaktus aja Neng. Kalau kaktus kan 2 Bisa ya? minggu. Kaktus tuh 3 minggu sekali disiramnya. Oh iya, takut Nggak repot kalau tanah-tanahnya turun apalah gitu. Iya sih, cuman kita siram dikit-dikit. Tuh, ini lucu banget loh, Pojokan ngerujak lah ya. ngerujak, nggak boleh ngerumpi ya. Ngerujak. Ngobrol-ngobrol santai pokoknya sama teman-teman. Nah, kalau di sana buat ngaji Oh keluarga. ini ya, ruangan ini ya. Kosongan kan mau ngaji kan udah selesai gitu. Bener-bener, ini ruangan buat ngaji. Nggak jauh-jauhnya dari kajian Islam. Buat apa kan rumah juga kadang-kadang aduh pengennya rumahnya tuh manfaat bukan buat keluarga doang tapi buat banyak orang nikmatin. Jadi kayak jamaah datang ke sini pengajian yang 1000 orang itu semuanya ya anaknya berenang ya pokoknya gitu lah ya. Baik di Kita jannah. pokoknya udah terserah lah ada rumah masing-masing aja gitu. Bener-bener. Mudah-mudahan Sakinah mau ada waktu Amin maksimal amin ya. amin amin. Ini ada pohon kurma, masya Allah, di sini bisa tumbuh ya. Cuman memang agak susah untuk berbuahnya ya. Iya, nggak berbuah sih ini. Jam 5:30 aja burung-burung udah cuit burung bebas, tapi kadang burungnya cantik-cantik banget. Jadi kita perlu yang ngebersihin ini aja lah ya, kotorannya gitu. Tapi setiap pagi tuh seperti punya kandang burung, Bu. Jadi kayak yang Iya. ke bawah ke sini. Iya, kadang burung-burungnya juga masuk ke dalam rumah. Jadi kita lucu, kita buka semua ini, burung masuk lagi makan, ada burung
makanin gitu Seru sisa ya. makanan anak ya. Udahlah, nikmat. Nikmat. Kamu silakan duduk. Iya, makasih. Ya kita cobain ya kursi Barbie. Iya. Ini serasa jadi ABG lagi Ambu mah. Aduh, Pinky-pinky ya. Jadi Ustadz seperti terintimidasi. Oh my god, dia minta pojok pink. Aku minta pojok pink satu ya. Iya, kata Ustadz ya. Iya dong, harus mengalah. Masa semuanya keinginan Ustadz, masa Iya. selera Ustadz gitu. Sebenarnya ini selera aku semua sih. Makanya bunga di mana-mana tuh kan. Sip, kalau Makasih gitu. banyak ya udah main kesini. Sama-sama, saya juga makasih banyak udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi sama Ustadznya juga. Pengen main ke rumah Ambuan nanti sama Iya, Ustadz di insya Allah ya. Antos di sana ya. Oke, teman-teman Amburani, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di episode yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, subscribe dan pencet tombol notifikasinya ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.